Halo temoy-temoy, ini adalah episode terakhirnya ya. Kalian harus melihat episode sebelumnya ya temoy-temoy, karena episode ini sangat berkaitan erat dengan episode sebelumnya. Mari kita lanjut ceritanya. Kemudian Laksmi menjanjikan pada Pak Bang Plecet, jika dirinya nanti menang dari kompetisi itu, dia akan segera membayar lunas semua hutangnya. Tibalah Laksmi yang ditemani Pari di kompetisi inovasi itu. Beberapa juri menilai mesin inovasi dari peserta lainnya. Sampai tiba giliran mesin Laksmi yang akan dinilai oleh Pak Juri. Kemudian Laksmi menjabarkan cara kerja mesinnya, yang seperti mesin pembuat pembalut pada umumnya. Tapi yang membuat para juri di sana sampai terheran-heran adalah mesin Laksmi ini menggunakan alat-alat yang seadanya. Sudah tentu harga mesin ini jauh sangat murah. Akhirnya pengumuman pemenang dari kompetisi inovasi diumumkan oleh Mbak Amitabh Bachchan. Juara 1 diumumkan dan akan memperoleh hadiah Rp200.000. Dan siapakah pemenangnya? Ternyata juara 1 diperoleh peserta lainnya yang membuat kulkas tanpa listrik. Wih, gimana itu? Kulkas kok tanpa listrik? Ya kulkas tapi nggak pakai listrik. Ya sudah, makin bingung nantinya. Lanjut aja ke filmnya. Laksmi yang kecewa, dia langsung meninggalkan tempat itu sembari mikirin, gimana ini utangku? Siapa yang bayar? Masa mau nyelot? Tiba-tiba dia dipanggil ayahnya Pari yang bilang jika Laksmi langsung dapat penghargaan dari Pak Presiden dan hadiahnya lebih dari Rp200.000 dan juga bisa foto selfie dengan Mbak Amitabh Bachchan. Di sana Mbak Amitabh Bachchan mengumumkan India saat ini mempunyai superhero, tapi bukan Batman atau Superman maupun Spiderman, apalagi Handyman. Alah, India saat ini mempunyai superhero, yaitu The Batman, the one and only, si pekerja keras Laksmi. Laksmi merayakan kemenangannya di rumah Pari. Di tengah obrolan yang lagi seru-serunya antara Laksmi dan ayahnya Pari, kok malah si Pari nyelonong. Karena Pari ini kan S2, dia sangat tahu tentang hak paten. Pari menyarankan Laksmi untuk mematenkan hasil karyanya supaya tidak ditiru oleh perusahaan lain. Nantinya dia akan bisa mendirikan perusahaan besar dan menjadi Sultan India. Laksmi yang dari dulu memang dikenal orang keras kepala, dia tak mau mengurus hak patennya karena dia mau hidup biasa-biasa aja dan membuat pembalut yang bisa dipakai wanita sekitar dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp2. Alah gayamu Mi Laksmi di depan cewek yang cantik nih. Empuk jeru, ngomong gak usah, saya mau hidup biasa aja. Itu namanya sok jaim. Rupanya memang benar temoy-temoy, dia menolak untuk mematenkan penemuannya. Bukannya sok jaim loh temoy-temoy. Lalu dia meninggalkan rumah Pari dan kembali ke kontrakan lamanya. Tibalah di kontrakan lamanya, Laksmi disambut bak artis Pak Bang Plecet ikut penyambutnya. Mereka semua bangga karena Laksmi telah diakui presiden dan seluruh warga India sebagai superhero. Tapi kegembiraan dan kebanggaan warga desa itu tak berselang lama setelah tahu jika penemuan Laksmi itu adalah membuat mesin yang memproduksi pembalut. Seperti di awal tadi ya temoy-temoy, warga desa itu menganggap laki-laki yang ngurusi hal-hal pribadi perempuan, misalnya pembalut dan lain-lain, itu adalah hal yang sangat menjijikkan dan hal yang sangat tabu untuk dibicarakan. Karena merasa sudah nggak dihargai, Laksmi pun menerima tawaran dari Pari tadi untuk mematenkan karyanya dan membuat perusahaan besar. Yo mau gimana lagi? Lawang orang kampung ditolong ndak mau Ya wes piye maneh, lu jual gua beli, asal boleh dicicil ya. Tak berselang lama Bablu datang mengunjungi Laksmi. Dia membawa kabar jika ibunya khawatir dengannya.
Laksmi tak bisa pulang karena dia sibuk untuk membuat UMKM yang akan dipatenkannya. Tapi Laksmi memberikan nomor teleponnya kepada si Bablu. Laksmi juga membayar hutangnya pada Bablu saat pertama kali membeli pembalut yang harganya Rp55. Tapi Bablu menolaknya dengan dalih uang itu dipinjam di desa Maheswar. Maka Laksmi harus mengembalikan tepat di desa yang sama. Kemudian tersiarlah kabar tentang kesuksesan Laksmi di desa Maheswar. Sampai juga pada Gayatri. Dia nyesel karena dulu telah meninggalkannya. Nyesel kan? Kenapa menyesal selalu tiba belakangan? Ya kalau di depan namanya pendaftaran. Kapokmu kapan? Si Gayatri minta nomornya Laksmi kepada Bablu. Kalau pas sukses-suksesnya datang lagi. Siapa yang gak mau hidup enak kan ya? Sopo sing gelem dijak urip soro? Yuk enek. Aku yo mau mesti pengen dijak enak ngono lho. Singkat cerita, si Pari memilih menolak tawaran kerja di sebuah perusahaan karena dia ingin menemani Laksmi berproses membangun pabrik UMKM ini. Pari mencoba menjualkan pembalut, mengsaleskan pembalut buatan Laksmi ke warga sekitar. Dan hasilnya orang kampung yang tadinya menolak Laksmi saat ini malah membeli pembalut itu. Laksmi sadar karena penjelasan dari Pari. Kenapa kok selama ini dia selalu mengalami penolakan? Itu karena yang menawarkan pembalutnya adalah seorang cowok. Lah tapi kalau yang menawarkan dan ngomong tentang pembalut sesama cewek, ya pasti mereka mau menerimanya. Lawang murah juga kok, mek 2 rupiah. Tapi untuk keselamatan ibu dan anak gitu loh. Wah ternyata itu toh alasannya temoy-temoy. Pasti kalian gak kepikiran toh? Ayo. Karena sudah diniati si Pari untuk menemani berproses sang calon masa depan yaitu si Laksmi. Pagi sampai sore si Laksmi memproduksi pembalut dan si Pari menjualkan pembalutnya. Itu pun sudah berlangsung beberapa bulan. Singkat cerita, ada seorang emak-emak bernama Savitri, pelanggan pembalut pertamanya yang di KDRT suaminya. Karena suaminya ini seorang pengangguran dan selalu minta jatah uang. Savitri yang tidak betah tinggal di rumah kontrakannya, dia sementara tinggal di kontrakan itu bersama Laksmi dan Pari. Nah si Laksmi punya ide menjadikan Savitri salesnya juga supaya si Pari nggak nyeles sendirian. Itu juga bisa menjadi pemasukan bagi Savitri. Karena salesnya saat ini 2 orang, maka penjualannya pun meningkat pesat. Warga kampung yang lain pengen juga jadi sales seperti Savitri. Mereka saat ini ikut menawarkan pembalutnya. Jadi si Pari sudah tak nyeles lagi. Dia fokus mengatur semua keuangan manajemennya. Beberapa bulan kemudian omsetnya makin meroket. Bukan meroket lagi. Kalau ini sudah kategorinya merudal. Savitri ini rupanya cewek cerdas. Dia menyarankan agar produknya dikasih nama supaya mudah diingat. Nah karena si Laksmi yang mempunyai hak prerogatif memberikan nama, dia memberikan nama Pari. Karena Pari adalah pelanggan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya. Perusahaan Laksmi ini berkembang pesat hingga mempunyai banyak distributor di setiap kota-kota besar maupun kecil di India. Bahkan sampai ekspor ke mancanegara. Singkat cerita, Laksmi dapat undangan untuk jadi pembicara di PBB tentang teknologi dan inovasi di New York. Dia ke sana tentunya ditemani Pari. Saat akan pidato, Laksmi gugup karena bahasa Inggrisnya kurang lancar. Dia minta Pari aja yang menggantikannya sebagai pembicara. Tapi Pari menolaknya sembari mencium Laksmi, yang itu menambah energi dari Laksmi. Jadi Laksmi pun pede berbicara dengan orang-orang penting dari seluruh penjuru dunia di gedung PBB. Laksmi menceritakan dulu 500 juta wanita India yang memakai pembalut hanya 12%.
Saat ini hampir sudah semuanya itu pakai pembalut. Pembalut itu bisa menyerap jutaan tenaga kerja wanita India. Jadi pembalut ini bisa digunakan untuk wanita. Yang kedua, bisa menyerap masalah perekonomian warga India. Padahal awalnya dia hanya termotivasi untuk menjaga kesehatan istrinya. Gak disangka-sangka akhirnya dia bisa menjaga kesehatan seluruh wanita di India. Cocok ini jadi capres India. Masuk Baiko. Dan akhirnya sukseslah pidato Laksmi di acara PBB itu. Setelah itu kan ceritanya acaranya selesai nih. Si Laksmi dan Pari mau merayakan dengan indah-indahan. Alah dalah kok becing, aku enek gangguan. Si Gayatri telepon. Wah, si Pari langsung gak mood lagi. Dan akhirnya seperti yang saya katakan di episode 1 kemarin, walaupun saya bukanlah orang pertama yang mengatakannya, tapi sudah banyak orang yang duluan telah mengatakannya. Jika hidup itu pilihan, si Gayatri berubah pilihannya. Saat ini dia memilih untuk melanjutkan hidupnya bersama Laksmi. Setelah dulu mencampakkan Laksmi pada saat di titik terendahnya. Tapi ini manusiawi banget toh yo. Yo sapa sing gelem dijak urip soro Mas, kan gitu. Yo mending senderan wesi to Mas, timbangane senderan gubuk. Ya ada sebagian orang gak sabar menunggu orang lain untuk berproses ataupun merintis. Karena seiring berjalannya waktu, orang yang berproses atau merintis pasti menghadapi tekanan berupa hinaan, disepelekan, dan semua hal yang tidak menyenangkan. Yang itu pasti berimbas kepada orang yang menunggu tadi. Umpamao gak ada tekanan, gak ada kendala. Umpamao yang namanya menunggu itu kan gak enak. Tapi ya gak semua menunggu itu gak enak sih. Contohnya menunggu antrian bantuan UMKM dari pemerintah. Loh kan gue enak toh. Kembali ke ceritanya ya, supaya gak ngalor ngidul ngetan ngulon. Laksmi memilih Gayatri untuk melanjutkan keluarga kecilnya. Pari pastinya merasa berat hati untuk melepaskan Laksmi. Akhirnya dia menerima dengan sepenuh hati. Karena setelah dipikir-pikir, menurut Pari lebih baik emang gini. Dulu kan bisnisnya si Laksmi meledak karena sepak terjang darinya dalam mengelola manajemennya. Maka si Laksmi akan selalu ketergantungan terus sama Pari. Yang kedua, memang banyak sekali perbedaan antara Laksmi dan Pari. Jadi setelah itu Pari pun menerima dengan lapang dada. Sampailah si Laksmi ke desanya yang dulu, Maheswar. Laksmi tiba dengan membawa gelar besar dari pemerintah India, Padma Shri. Setelah sekian lama, bertemulah Laksmi dengan si cantik khas kembang desa Maheswar yang dulu terlupa, Nona Gayatri. Dan mereka menjadi keluarga yang harmonis dan cerum. Seluruh warga India saat ini sangat menghormati Laksmi. Ya karena kepribadian Laksmi ini, orangnya itu sangat sederhana, rendah hati dan apa adanya. Walaupun dia saat ini sudah menjadi sultan. Wong kemana-mana itu loh masih ngontel loh. Sudah ya teman-teman, gak ada pesan-pesan lagi ya. Kita tutup aja filmnya. Saya Andi, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Dan film pun selesai.